Selamat datang di pembahasan mendalam kita, tempat kita mengambil sumber-sumber informasi Anda dan menyuling intisari paling berharganya. Kali ini kita akan coba bongkar bab 5 dari buku yang sangat berpengaruh ya, The Inventive Executive, karya Peter Drucker. Betul sekali. Judul babnya aja udah kuat ini, utamakan yang utama, atau first things first. Ini katanya bukan sekedar slogan loh. Bukan sekedar slogan. Ini disebut-sebut sebagai pilar utama efektivitas eksekutif menurut sumber ini. Oke. Dan posisinya di buku ini juga pas banget ya. Setelah Drucker bahas pentingnya kelola waktu yang terbatas itu, terus pahami kontribusi kita apa, gimana memanfaatkan kekuatan kita. Iya. Nah, langkah berikutnya ya ini, logis banget, bagaimana memfokuskan semua itu. Bab ini intinya soal gimana mengerahkan energi yang udah kita identifikasi tadi ke titik yang paling ngasih dampak. Tepat. Jadi, misi kita hari ini, kita gali lebih dalam nih. Kenapa sih kemampuan buat konsentrasi ini begitu mendasar? Dan yang lebih penting lagi, gimana kita bisa benar-benar terapin ini di tengah pekerjaan yang seringkali, ya ampun, kacau banget kan? Realitasnya gitu. Sumber ini negasin ini bukan cuma trik manajemen waktu biasa loh, tapi sebuah disiplin inti. Nah, ayo kita telusuri bareng-bareng. Gimana caranya kita bisa mulai fokus ke, ya ibaratnya jarum di tumpukan jerami kesibukan itu. Intisari dari first things first yang ditekankan Drucker itu ya, konsentrasi. Satu kata yang kedengarannya simple ya, tapi di sini artinya kemampuan buat mengerahkan sumber daya kita, mental, fisik, ke satu tugas, satu prioritas, pada satu waktu. Sampai tuntas. Sampai tuntas ya? Ya. Ini landasan dari hampir semua pencapaian signifikan yang dibahas di buku ini loh. Oke, mari kita mulai dari dasarnya. Kenapa sih konsentrasi ini begitu vital? Drucker nyebutnya rahasia terbuka efektivitas. Rumusnya kedengaran simpel banget. Kerjain yang utama dulu dan kerjain satu persatu. Tapi di balik simpelnya itu, ada kekuatan yang luar biasa katanya. Kenapa ini jadi penting banget buat seorang eksekutif? Ada beberapa alasan mendasar sih yang dijelasin. Pertama, ini nyambung langsung ke sifat kerjaan eksekutif itu sendiri. Realitasnya kan selalu aja ada lebih banyak tugas penting yang minta perhatian dibanding waktu yang ada buat ngerjainnya. Bener banget. Kalau Anda coba analisis kontribusi Anda, kayak yang disaranin di bab sebelumnya itu, pasti nemu banyak banget tugas vital. Tapi, giliran Anda lihat analisis waktu Anda, baru sadar, waktu buat tugas-tugas penting itu langka banget. Ironisnya lagi, sebagian besar waktu eksekutif itu malah seringnya dimiliki orang lain. Ya rapat nah, interupsi lah, krisis dadakan, gitu kan? Itu kerasa banget sih. Waktu kita kayaknya jadi milik agenda orang lain ya. Tapi, selain faktor luar, ada nggak sih alasan dari dalam kenapa fokus ini krusial? Ada, dan ini nyambungnya ke sifat dasar kita sebagai manusia. Drucker amati gini, kebanyakan orang, bahkan yang paling berbakat sekalipun, itu udah cukup susah buat ngerjain satu hal dengan sangat baik. Satu hal aja udah susah ya? Iya, jadi nyoba ngerjain 2, 3, atau lebih barengan, itu hampir pasti bakal nurunin kualitas sama kecepatan. Dia gambarin manusia itu kayak alat serbaguna. Tapi cara paling efektif pakai keserbagunaan itu, ya dengan mengerahkan sebanyak mungkin kemampuan kita ke satu tugas spesifik pada satu waktu. Kita ini bukan komputer multicore, gitu loh. Nah, ini dia bagian yang menurut saya menarik banget. Ada semacam paradoks di sini. Dengan maksa diri ngerjain satu hal pada satu waktu, kita justru bisa nyelesain lebih banyak tugas secara keseluruhan dalam jangka panjang. Gimana tuh? Kayaknya kan lawan arus banget ya di dunia yang nuntut multitasking ini. Paradoks itu muncul karena gini, kualitas sama kecepatan itu naik drastis saat kita fokus. Pas perhatian nggak pecah, kita masuk lebih dalam ke tugasnya, bikin lebih sedikit kesalahan, terus nggak perlu waktu buat ganti gigi mental antar tugas yang beda-beda. Itu kan sebenarnya makan energi kognitif banyak loh. Oh, iya juga ya, switching cost itu. Betul. Drucker ngasih contoh yang, jelas banget. Cerita seorang CEO perusahaan farmasi top pas dia pensiun. Oke, gimana ceritanya CEO ini? Gimana dia nerapin konsentrasi? Jadi di tahun-tahun awal dia mimpin, dia bikin keputusan yang radikal lah bisa dibilang. Dia mau fokusin seluruh perhatiannya, energinya, sama sumber daya kunci perusahaan secara eksklusif ke satu area.
bangun ulang fondasi riset perusahaan. Satu area aja. Satu aja. Ini nyakup arah risetnya, program-programnya, dan yang paling penting, orang-orang risetnya. Cuma itu fokus utamanya selama beberapa tahun. Hasilnya, perusahaan berubah. Dari tadinya cuma ngikutin, jadi pemimpin inovasi di industrinya. Wow, fokus tunggal yang hasilnya gede ya. Terus, dia berhenti di situ? Enggak. Setelah fondasi risetnya kuat dan mulai ngasilin, dia lihat situasi lagi, terus mutusin fokus besar berikutnya. Selama beberapa tahun setelah itu, konsentrasinya pindah total ke ekspansi internasional. Oke. Dia lihat peluang gede dalam meluasnya sistem layanan kesehatan di banyak negara, terus merahin upaya perusahaan buat bangun kehadiran global yang kuat. Lagi-lagi, satu fokus dominan pada satu waktu. Dan fase terakhirnya gimana? Nah, pas mau akhir masa jabatannya, sekitar 5 tahun terakhir lah, fokusnya geser lagi. Kali ini, dia konsentrasi buat ngembangin strategi jangka panjang, buat ngadepin perubahan fundamental yang dia lihat bakal terjadi di sistem kesehatan global. Dia perkirain bakal gerak ke model yang lebih terkontrol, kayak utilitas publik gitu. Jadi dia nyiapin perusahaan ya? Betul, nyiapin perusahaan buat adaptasi dan tetap relevan di masa depan yang beda. Luar biasa. Jadi dalam satu karir, dia bisa beresin 3 inisiatif raksasa. Transformasi riset, ekspansi global, sama reposisi strategis jangka panjang. Padahal masing-masing itu aja biasanya udah jadi pencapaian seumur hidup loh buat seorang CEO. Tepat sekali. Kunci suksesnya menurut analisis Drucker ya, itu disiplin konsentrasinya. Dia nggak nyoba ngejar 3 tujuan gede itu barengan. Dia beresin satu, bangun momentum, baru pindah ke yang berikutnya. Ini contoh kuat banget dari prinsip satu hal pada satu waktu. Baiklah, kita udah cukup yakin nih sekarang kenapa konsentrasi ini kunci. Pertanyaan berikutnya, gimana cara nyapinya secara praktis? Drucker bilang ada aturan pertama yang mungkin kedengarannya agak keras ya. Kita harus secara sistematis nyingkir masa lalu. Coba kita bedah ini. Apa maksudnya nyingkir masa lalu dalam konteks kerjaan sehari-hari? Nah, ini langkah pertama yang penting banget biar bisa konsentrasi ke masa depan. Praktisnya gini, kita perlu punya disiplin buat secara berkala, mungkin setahun sekali ya, nengok lagi semua program, proyek, aktivitas, bahkan kebiasaan kerja kita, baik yang kita lakuin sendiri atau tim kita. Ditinjau ulang semua gitu? Iya, semua. Dan buat tiap item itu, kita mesti tanya dengan jujur. Dan ya brutal mungkin. Seandainya kita belum ngerjain ini, apakah kita bakal mulai sekarang? Dengan pengetahuan, kondisi pasar, dan sumber daya yang kita punya saat ini? Wah, itu pertanyaan yang nusuk juga ya. Pasti banyak aktivitas yang jawabannya mungkin enggak, atau kayaknya enggak deh. Terus apa konsekuensinya kalau jawabannya bukan ya yang mantap gitu? Konsekuensinya mesti tegas. Kalau jawabannya apapun selain ya yang meyakinkan itu, ya aktivitas atau program itu mesti dipertimbangkan buat dihentikan. Atau paling nggak dikurangin drastis lah cakupannya. Oke. Yang lebih penting lagi, ini bukan cuma soal stop aktivitasnya, tapi soal bebasin sumber daya. Sumber daya terbaik kita, terutama orang-orang paling jago, mesti segera ditarik dari tugas-tugas masa lalu yang udah nggak produktif itu, terus dialihin ke peluang masa depan yang lebih menjanjikan. Kenapa langkah ini penting banget? Bahkan mungkin yang pertama. Bukannya naluri kita seringnya pengen mempertahankan yang udah ada ya? Mungkin coba diperbaiki gitu. Karena ada kecenderungan alami, apalagi di organisasi gede, buat kejebak dalam apa yang Drucker sebut nyelamatin masa lalu. Keputusan-keputusan kemarin, entah itu produk yang diluncurin, proyek yang dimulai, atau struktur yang dibentuk, seringnya jadi beban dan masalah hari ini. Jadi beban ya? Padahal, tugas mendasar seorang eksekutif itu kan bukan ngerawat masa lalu, tapi ngalokasiin sumber daya hari ini secara optimal buat nyiptain masa depan yang lebih baik. Sumber daya kan selalu terbatas, jadi kita mesti milih. Drucker bahkan pakai istilah yang lumayan kuat, obesitas organisasi. Ini kecenderungan organisasi buat terus numpuk program, aktivitas, prosedur dari waktu ke waktu, tanpa pernah serius buang yang lama. Akibatnya, organisasi jadi lamban, birokratis, ngabisin terlalu banyak energi cuma buat mempertahankan keadaan sekarang, bukan buat inovasi atau ngejar peluang baru. Ada contoh nyata nggak dari obesitas organisasi ini? Biar lebih kebayang. Buku ini ngasih beberapa contoh, terutama dari sektor pemerintah di AS waktu itu ya. Misalnya, Komisi Perdagangan Antar Negara Bagian, Interstate Commerce Commission, itu kan didiriin buat ngatur monopoli kereta api.
Nah, komisi ini jalan terus dengan anggaran dan staf gede, bahkan lama setelah isu monopoli kereta apinya sendiri udah nggak relevan lagi. Oh, jadi tujuannya udah nggak ada, tapi lembaganya masih ada ya? Iya, contoh lain, program subsidi pertanian yang macam-macam terus dipertahanin meskipun tujuan awalnya mungkin udah tercapai atau kondisi ekonominya udah berubah drastis. Drucker sampai ngusulin prinsip radikal. Semua program dan lembaga pemerintah harusnya punya tanggal kedaluarsa otomatis, kecuali kelanjutannya bisa dibuktikan lewat evaluasi berkala yang ketat. Tapi ini bukan cuma penyakit pemerintah aja kan? Pasti relevan juga dong di bisnis atau organisasi nirlaba? Tentu saja, bahaya ini mentai di semua jenis organisasi kok. Bisnis yang nggak mau stop lini produk yang udah rugi atau nggak strategis lagi, universitas yang pertahanin departemen atau prodi yang udah nggak nyambung sama kebutuhan zaman, rumah sakit yang terus jalanin prosedur usang. Bener juga. Kita semua punya kecenderungan buat pegang yang udah dikenal, sama investasi masa lalu sunk cost gitu kan. Sering juga ada tekanan dari dalam atau luar buat pertahanin. Nah, ngelepasin itu butuh keberanian. Nah, ini nyambung ke hubungan yang menarik banget antara nyingkirin masa lalu sama inovasi. Drucker bilang, satu-satunya cara yang benar-benar efektif buat maksa munculnya hal baru itu ya, dengan secara sistematis nyingkirin yang lama. Ini bukan karena kita kurang ide bagus loh. Bukan karena itu. Tapi seringnya karena sumber daya terbaik kita waktu, duit, terutama orang-orang paling mampu, itu masih keikat sama tugas-tugas kemarin yang nyedot energi. Bener nggak? Benar banget. Contoh klasik yang sering disebut itu perusahaan kimia DuPont pada masanya. Salah satu kunci keunggulan mereka itu ya disiplin dan berani buat secara sistematis ninggalin produk atau proses sebelum nyampe titik penurunan parah. Sebelum turun ya, proaktif berarti. Iya, proaktif. Mereka nggak nunggu sampai krisis. Mereka bebasin sumber daya dari area yang mulai jenuh buat diinvestasiin ke inovasi generasi berikutnya. Sementara itu, pesaing mereka mungkin sibuk bikin workshop atau seminar kreativitas. Tapi barengan sama itu terus pertahanin produk usang yang jadi beban dan nyita perhatian manajemen. Jadi pesannya jelas ya. Nyingkirin yang lama itu bukan sekedar soal efisiensi atau beres-beres. Ini prasyarat mendasar buat nyiptain masa depan. Tanpa ruang yang dibikin dengan buang yang usang, yang baru susah tumbuh. Dan kayak yang Anda bilang tadi, ini jelas butuh keberanian. Keberanian? Itu tema yang muncul terus di bab ini. Ninggalin sesuatu yang udah dikenal, yang mungkin pernah sukses, meskipun sekarang nggak produktif lagi, itu secara psikologis seringnya jauh lebih susah daripada mulai sesuatu yang baru. Ada rasa aman di rutinitas, ada ikatan emosi, ada mungkin pertimbangan politis internal juga kan? Oke, anggaplah kita udah berhasil bersihin meja nih dari beban masa lalu. Sekarang, tantangan berikutnya muncul. Dari sekian banyak hal baru yang bisa kita lakukan, dari banyak peluang yang kelihatan, apa yang mesti kita prioritasin? Nah, di sini nih keputusannya jadi lebih susah. Drucker bilang ini butuh lebih dari sekedar analisis data. Hasil dari analisis paling cerdas atau paling lengkap semata. Tapi sebuah tindakan keberanian. Keberanian lagi ya? Keberanian buat bikin pilihan sulit, seringnya dengan info yang nggak sempurna. Tapi analisis tetap penting sebagai dasar. Nah, Drucker ngasih beberapa aturan atau prinsip panduan buat bantu identifikasi prioritas yang tepat. Apa aja tuh prinsip panduannya? Ada 4 yang utama. Pertama, pilih masa depan daripada masa lalu. Arahin energi sama sumber daya ke apa yang bakal datang, bukan ke upaya pertahanin atau perbaiki sisa-sisa kejayaan masa lalu. Oke, masa depan versus masa lalu. Kedua, fokus pada peluang daripada masalah. Mecahin masalah emang penting sih, tapi seringnya cuma balikin kita ke kondisi normal atau cegah rugi lebih lanjut. Sedangkan manfaatin peluang, itu yang nyiptain pertumbuhan dan kemajuan signifikan. Peluang vs masalah. Sip. Ketiga, pilih arah Anda sendiri daripada sekedar ikut-ikutan tren. Bandwagon effect. Jangan cuma lakuin sesuatu karena semua orang lakuin. Pilih jalur yang paling pas sama kekuatan unik Anda dan potensi dampak terbesar. Jangan ikut-ikutan. Oke. Yang keempat. Keempat, targetkan sesuatu yang tinggi. Sesuatu yang ambisius dan benar-benar bakal bikin perbedaan kalau berhasil. Jangan cuma milih target yang aman dan gampang dicapai tapi dampaknya kecil. Saya suka banget analogi peneliti yang dipakai di buku ini buat jelasin poin terakhir itu. Dibilangkan, ilmuwan yang benar-benar hebat, mungkin di bawah level jenius kayak Einstein ya, itu seringnya dibedain bukan karena kemampuan riset atau IQ-nya yang jauh di atas teman-temannya. Tapi karena apa? Tapi karena keberaniannya milih masalah yang fundamental, menantang, dan risikonya tinggi.
Mereka berani ngejar penemuan hukum baru atau konsep baru, bukan cuma sekedar hasilin data tambahan atau catatan kaki buat penelitian orang lain yang lebih aman. Gitu kan? Itu analogi yang kuat banget dan relevan. Keberanian buat milih tantangan yang berarti, yang hasilnya bisa ngubah permainan, dan ini bawa kita ke konsep pelengkap yang sama pentingnya, sama prioritas, tapi seringnya jauh lebih susah dilakuin. Namanya posterioritas. Posterioritas. Istilahnya menarik. Ini dasarnya kebalikan prioritas ya. Soal mutusin apa yang nggak bakal dikerjain. Kenapa ini dianggap sama pentingnya, tapi sering diabaikan atau dihindari? Persis, posterioritas itu daftar hal-hal yang secara sadar dan sengaja kita putusin buat nggak dilakuin, atau paling nggak ditunda tanpa batas waktu yang jelas. Ini sama krusialnya kayak netapin prioritas, karena tanpa posterioritas, daftar prioritas kita jadi nggak realistis dan nggak fokus. Kenapa sering dihindari? Ada dua alasan utama. Pertama, netapin posterioritas itu secara inheren susah secara politis dan sosial. Hampir tiap tugas atau proyek yang Anda putusin buat nggak kerjain, kemungkinan gede itu prioritas utama buat orang lain. Entah atasan Anda, departemen lain, pelanggan tertentu, atau stakeholder lain. Pasti ada tekanan, lobby, dan mungkin konsekuensi negatif karena bilang nggak. Wah, itu poin yang praktis banget. Nolak permintaan atau stop inisiatif orang lain emang jarang bikin kita populer ya. Apa alasan kedua? Alasan kedua itu risiko. Apa yang Anda pinggirin hari ini sebagai posterioritas bisa jadi besok berubah jadi peluang emas yang diambil pesaing. Atau meledak jadi krisis atau isu politik panas yang mesti Anda tangani dalam kondisi lebih sulit. Ada contohnya nggak? Buku ini ngasih contoh historis menarik. Kayak gimana Presiden Eisenhower terus Kennedy, awalnya nempatin isu hak-hak sipil sebagai posterioritas, sebelum akhirnya tekanan maksa itu jadi prioritas utama. Atau gimana Presiden Johnson awalnya nggak prioritasin keterlibatan mendalam di Vietnam. Netapin posterioritas itu selalu ada risiko kalau penilaian kita salah. Jadi, apa bahayanya kalau kita gagal atau nggak berani netapin posterioritas ini? Kalau kita cuma fokus bikin daftar prioritas yang panjang. Bahaya utamanya ya kita jatuh ke perangkap nyoba ngerjain terlalu banyak hal sekaligus, sedikit dari segalanya. Hasil akhirnya bisa ditebak, nggak ada satupun yang benar-benar selesai dengan baik, tepat waktu, atau dengan dampak yang signifikan. Sumber daya kesebar tipis banget, energi kekuras, nggak ada kemajuan nyata di area paling penting. Jadi percuma ya? Iya, jauh lebih gampang secara psikologis buat bikin daftar panjang berisi semua hal penting yang pengen kita lakuin daripada bikin keputusan menyakitkan soal apa yang benar-benar bakal kita tinggalin atau korbanin demi fokus. Jadi, sekali lagi ya, benang merahnya balik ke keberanian. Keberanian buat milih dan keberanian buat nolak. Ya, keberanian itu elemen penentu. Analisis data dan fakta emang penting buat ngasih landasan info, tapi pada titik tertentu, keputusan mesti dibuat. Dan itu butuh keberanian. Drucker secara khusus ngingetin biar kita hindari godaan buat terus-terusan studi lagi atau analisis tambahan cuma sebagai cara nunda keputusan sulit. Alasan buat nunda ya? Iya, kecuali kalau ada alasan kuat banget dan spesifik bahwa studi tambahan itu bakal ngasih info baru yang benar-benar krusial dan ngubah perspektif. Pesannya jelas banget. Setelah analisis cukup, ambil tindakan tegas, kerjain prioritas utama dengan fokus penuh, atau putusin buat nggak bertindak sama sekali soal itu. Jangan pernah ambil jalan tengah atau kompromi setengah hati. Kenapa nggak boleh kompromi? Karena itu cuma melemahkan upaya tanpa nyelesain masalah inti. Analoginya kayak dokter bedah yang cuma ngangkat setengah amandel atau setengah usus buntu pasien, itu nggak nyembuhin penyakit. Malah cuma nambah resiko dan komplikasi. Analogi yang, wah, gamblang banget dan masuk akal. Baiklah, mari kita coba rangkum intisari dari pembahasan kita soal bab 5 buku Drucker ini. Pesan utamanya adalah, efektivitas sejati sebagai eksekutif, atau bahkan dalam peran apapun, itu nuntut konsentrasi. Kita nggak bisa harap jadi efektif kalau perhatian dan energi kita kesebar kemana-mana. Bener. Konsentrasi ini pada gilirannya dicapai lewat disiplin ngerjain hal paling penting dulu, first things first, dan ngerjainnya satu persatu sampai tuntas sebelum pindah ke hal penting berikutnya. Dan buat bisa nerapin disiplin first things first ini, ada 2 tindakan kunci yang saling nyambung dan sama-sama butuh keberanian. Pertama, kita mesti secara sistematis, teratur, dan berani nyingkirin aktivitas, proyek, atau komitmen dari masa lalu yang udah nggak produktif lagi, nggak relevan, atau nggak ngasih nilai tambah signifikan. Ini langkah bersihin lahan.
Kedua, setelah lahannya bersih, kita mesti punya keberanian buat netapin prioritas yang sesungguhnya, fokus ke masa depan, ke peluang, ke arah kita sendiri dan ke dampak yang tinggi, dan yang sama pentingnya, netapin posterioritas. Bikin keputusan sadar dan tegas soal apa yang nggak bakal kita lakuin, paling nggak buat saat ini. Biar sumber daya kita bisa konsentrasi penuh ke prioritas utama. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda para pendengar kami dalam konteks pekerjaan dan kehidupan Anda sehari-hari? Wawasan dari Drucker ini bukan cuma teori manajemen yang indah di atas kertas loh ya. Ini tuh sebuah disiplin pribadi yang fundamental, sebuah kebiasaan yang mesti dilatih dan diperkuat terus-menerus kalau kita pengen capai hasil yang lebih besar, lebih bermakna, dan ujung-ujungnya lebih memuaskan. Sebagai penutup, mungkin ada baiknya kita renungkan beberapa pertanyaan yang terinspirasi dari pembahasan ini, khususnya soal keberanian netapin prioritas dan posterioritas tadi. Coba luangkan waktu sebentar buat mikir. Aktivitas, proyek, rutinitas, atau bahkan komitmen apa dari kemarin dalam pekerjaan atau mungkin hidup pribadi Anda yang sejujurnya udah nggak ngasih hasil sepadan sama upaya yang Anda keluarin dan sebenarnya bisa Anda lepasin atau kurangin secara signifikan. Mulai sekarang. Pertanyaan reflektif yang bagus tuh. Dan mungkin nggak gampang ya jawabnya. Kemudian coba bayangin kalau Anda berhasil ngelepasin beban masa lalu itu. Peluang masa depan apa? Proyek baru yang lebih menarik, inisiatif strategis, area pengembangan diri, atau bahkan sekedar waktu luang buat mikir yang bisa Anda kejar dengan sumber daya, waktu, energi, fokus mental yang baru aja Anda bebasin itu. Peluang apa yang selama ini ketunda karena Anda terlalu sibuk sama kemarin? Wah, iya juga ya. Dan terakhir, pertanyaan paling praktis. Gimana Anda bisa mulai nerapin disiplin konsentrasi ini, nyingkirin yang usang, prioritasin yang penting dan bilang enggak ke sisanya. Meskipun mungkin cuma dalam langkah-langkah kecil aja, mulai besok atau minggu depan. Ingat, kayak yang sering ditekankan Drucker, efektivitas itu sebuah kebiasaan. Kebiasaan ya? Dan kebiasaan dibentuk lewat latihan yang konsisten. Perjalanan ini adalah proses belajar dan nyempurnain diri yang berkelanjutan.